Iya. Saya tetap mengkritik Pak Betul. Gubernur, Betul. mengkritik Pak Bupati, Kapolda pun Betul. kita kritik, Pangdam Betul. pun kita kritik. Nah inilah semacam Ya, kemudian ya. kita boleh kita katakan ada semacam ya tanda kutip lah Iya, iya, iya. abuse. Ya, abuse of power ya. Keputusan ombudsman itu morally binding. Jadi dia terikat secara moral. Kalau Bang Agus sudah dikatakan sebagai pejabat yang tidak kompeten, malu dong. Iya, iya, iya. Harus mundur dong. Betul. Karena dia secara moral mengikat. Ya. Apa kata ombudsman itu? Ya, selamat datang netizen podcast Indonesia di acara podcast netizen Indonesia untuk edisi ke-17 kali ini, dan selamat datang juga Bang Umar. Selamat Waduh, sehat terus ya Bang Umar ya? Alhamdulillah sehat ya. Di tengah pandemi luar biasa. Iya. Tapi sebelum saya lebih luas menjawab, saya buka dulu masker. Iya. biar enak. Biar ngomongnya lebih enak lah. Nah. Kalau pakai masker nanti kayaknya tertahan kayak. Siap. Mau nyampe sesuatu terpaksa menahan-nahan gitu. Ya, alhamdulillah sehat Pak lagi. Sehat ya? Sehat ya di tengah situasi pandemik yang Betul. kita nggak tahu kapan berakhir. Iya. Kemudian kita dianugerahi kesehatan, itu sudah luar biasa. Iya, besar iya, rahmat iya, itu. betul. Makanya saya ya senang lah, bahagia lah. Orang sakit kita sehat. Yang penting sehat Bang Iya, Umar. iya, Ya. iya. Nah, pemirsa, Bang Umar ini adalah ketua Kepala ya. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali. Betul. Bahkan masa tugasnya sudah hampir 10 tahun ya Bang Umar. Betul. Tentu banyak perjalanan yang sudah ditempuh, banyak hal yang sudah ditemukan dalam konteks mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Bali. Nah, Bang Umar, ini kita ngobrol-ngobrol atau ngomong-ngomong selama pandemi ini pengaduan masyarakat itu makin meningkat apa menurun nih menurut catatan Bang Umar ini? Nggak, kalau ngelihat dari pelaporan Ya, soal pelayanan publik ini. pelayanan publik yang kita awasi memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Signifikan ya. Di tahun 2020 ya. Iya, 2020 kita mengalami penurunan yang cukup signifikan karena tiba-tiba Indonesia kita semua mengalami situasi pandemik ya. Pandemi. Dan itu menciptakan ketakutan yang luar biasa. Betul, betul. Kemudian orang-orang juga tidak mau berinteraksi, tidak mau kemana-mana. Ya. Mengadu pun juga takut. Takut, Sehingga ya. di tahun 2020 kita mengalami penurunan laporan yang cukup signifikan. Yang sebelumnya di atas 200 ya, tiba-tiba hanya menjadi 70 laporan. Ya, Ya, tapi kemudian di tahun 2021 dengan inisiatif dari teman-teman asisten ya, bagaimana mencoba mendekati publik dengan cara mengambil inisiatif melakukan tindak lanjut laporan yang berbasis media ya, berbasis informasi-informasi yang dikirim ke media sosial kita ya, di samping laporan yang masuk ke ombudsman. Nah, tahun 2021 kita mendekati kurang lebih 300 laporan. Oke, baik Bang Umar. Itu kena inisiatif ya. Ya, sebelum kita lanjut ini, pemirsa mungkin pengen tahu sih sosok seorang kepala ombudsman dalam pengertian masyarakat ini. Wah, ombudsman ini kan lembaga yang cukup besar ya, punya powerful untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan lain sebagainya, dan juga menjadi salah satu sandaran penyelesaian soal-soal maladministratif kan. Iya. Nah, barangkali sebelum itu pemirsa mungkin ingin tahu latar belakang Bang Umar sebelum masuk ombudsman itu seperti apa sih Mbak kiprahnya dan mungkin saya ini satu-satunya kepala perwakilan ombudsman ya yang bukan putra daerah. Kalau kita mau membuat perbedaan ya. Betul. Antara putra daerah dan non putra daerah, maka saya mungkin satu-satunya kepala perwakilan yang bukan putra daerah. Saya berasal dari NTT,
Ya. Kuliah di Jogja, ya, di Jakarta, kemudian menjadi dosen, dan tiba-tiba Dosen di mana, Bang? saya di Universitas Flores ya, di Universitas Flores, ya, oke. di ND ya. Ya. Tiba-tiba ada pengumuman seleksi ombudsman untuk pos di Bali. Ya, saya kemudian dengan latar belakang sebagai dosen dan juga pernah jadi aktivis. Terus saya baca ininya, kayaknya bisa nih saya ikut melamar gitu ya. Ya. Dan alhamdulillah kepilih gitu. Terpilih ya. Kepilih sebagai kepala ombudsman untuk pertama kalinya di Bali. Wah. Jadi kita berdiri tahun 2012 dan saya sebagai kepala perwakilan yang pertama, dan kemudian pada 5 tahun pertama setelah dievaluasi oleh pimpinan pusat, saya dianggap masih layak sebagai kepala perwakilan, dan saya diperpanjang pada tahun 2017 untuk periode kedua. Nanti bulan Juli lah, Bang Agus, saya akan mengakhiri tugas saya di Bali. Wah. Jadi saya merasa luar biasa. Saya bukan orang Bali, tapi kemudian memiliki kontribusi yang cukup besar ya. Betul. Bagi masyarakat Bali. Ya. Dan orang kemudian melihat bahwa keberadaan ombudsman itu punya peran yang cukup penting ya di dalam mendorong tidak saja perubahan-perubahan di sektor pemerintahan, tapi juga pada mentalitas publik. Betul. Orang yang selama ini tidak mau mengadu, ya, selama ini menyembunyikan. Kalau bahasa Bali itu koh ngomong gitu ya. Menyembunyikan aib pemerintah ya. Sekarang orang udah berlomba-lomba mengadukan, menyampaikan, menginformasikan ya, persoalan-persoalan yang mereka hadapi sebagai warga negara. Betul. Nah, ini saya kira dua sisi yang penting bagi ombudsman, merangsang pemerintah melakukan perbaikan dan publik, dan juga mendorong partisipasi publik untuk mengontrol jalannya pemerintah lewat pengaduan ya. Pengaduan ya. Pengaduan. Ya, ini itu sekilas tentang saya lah. Jadi saya non Bali ya, kemudian menjadi kepala perwakilan di Bali selama kurang lebih 10 tahun. Dan sangat bisa diterima oleh masyarakat Bali ya. Itu yang saya rasa luar biasa. Luar biasa, betul. Dan saya mempelajari, saya kebetulan dari dulu belajar sosiologi, karena saya basicnya di sosiologi. Saya mempelajari karakteristik masyarakat. Gimana sih cara kita masuk ke mereka-mereka ini supaya diterima. Dan saya belajar kurang lebih 2 tahun memahami filosofi orang Bali gitu ya, memahami cara orang Bali berkomunikasi, cara bergaul, dan alhamdulillah Bang Agus, saya bisa masuk kemana-mana. Mau di rakyat kecil, mau ke Puri, mau ke mana-mana. Waduh, itu luar biasa penerimaannya. Sebuah prestasi luar biasa itu dalam konteks kebinekaan. Sehingga saya bisa memengaruhi. Jadi ombudsman itu kan Bang Agus bekerja pada ranah boleh kita katakan memperjualbelikan pengaruh. Betul. Trade of influence. Betul. Bagaimana saya mempengaruhi Bang Agus, mempengaruhi gubernur, mempengaruhi bupati, untuk mengambil kebijakan yang baik bagi publik. Betul. Nah, kalau saya nggak dekat sama Bang Agus, nggak dekat sama Bang Gubernur, Pak Bupati, bagaimana bisa saya mempengaruhi untuk perubahan? Dan saya dengar informasi juga, ini sebuah prestasi betul pemirsa, ketika di awal-awal ombudsman itu hanya punya kantor yang cukup kecil, sempit gitu ya, tidak representatif, dan sekarang mempunyai kantor yang cukup megah, dan informasinya itu juga disupport oleh Pak Gubernur. Waduh, ini sebuah prestasi nih. Tapi tetap independen kan Bang Omar ya? Ya jelas ya, kita sebetulnya itulah sesuatu yang nggak bisa ditawar, independensinya. Betul. Saya dekat dengan Bang Agus, dengan Pak Gubernur, dan siapapun yang saya gauli dalam arti bersahabat ya, itu tidak mengurangi independensi saya. Saya tetap mengkritik Pak Gubernur, mengkritik Pak Bupati, Kapolda pun kita kritik, Pangdam pun kita kritik, demi kebaikan. Betul. Nah, tetapi karena saya dekat, jadi saya enjoy aja. Mengkritik tanpa mereka sadar bahwa mereka dikritik. Nah, ini seni juga Bang Agus ya. Seni, betul. Mengkritik orang, tetapi orang tidak merasa disakiti. Tidak merasa disakiti. Nah, ini kalau kita nggak belajar kultur, nggak bisa. Dan itu bagian dari mutual respect ya. Itu menurut ketika saya memberikan sambutan pada saat peresmian kantor Bali, kantor kita yang baru, saya mengatakan bahwa kehadiran gubernur, kehadiran wakil gubernur, kehadiran sekda, kehadiran wali kota di tempat kami yang baru,
merupakan bentuk daripada mutual respect. Betul, betul. Kalau nggak respect mereka, nggak mungkin Iya, datang dia betul. ke kantor kita. Dan nggak mungkin mensupport kan Betul, gitu. dan nggak mungkin dibangunkan kantor Iya, itu. betul. Kalau nggak ada mutual respect. Ya itulah. Alhamdulillah, pendekatan kultural itu melahirkan. Dan itu bagian dari kepiawaian Bang Umar sebetulnya dalam Ya, mudah-mudahan lah, membangun relationship kan Mudah-mudahan. gitu. Nah, kalau kita kembali ke kantor yang lama, aduh, Ya. saya Bang Agus, kalau hujan lebat di kantor yang lama, Ya, saya tahu betul saya itu. harus ngepel Betul. sendirian Mm. sama 2-3 staf. Kita awal-awal cuma Ya. 3 orang staf aja. Jadi kalau hujan lebat saya sendiri yang ngepel, nyapu, buka kantor, tutup kantor kan. Iya, 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 iya. Sekarang iya. kita udah punya 20-an pegawai. Waduh, dengan kantor ya, yang sebuah prestasi luar representatif biasa lah, itu. ya. Prestasi luar biasa. Baik, Bang Umar, kita kembali soal isu-isu yang selama ini kita dengar, baik dari media konvensional maupun media sosial tentang peran ombudsman. Ada beberapa momen kasus yang cukup menurut saya menghebohkan dunia gitu ya. Yang terakhir itu saya dengar soal Ombudsman Republik Indonesia versus KPK. Nah, ini dua lembaga negara ya yang sama-sama besar gitu, beradu soal TWK ya, soal tes wawasan kebangsaan. Di situ ada 75 anggota KPK yang kemudian dinonaktifkan, dan Ombudsman waktu itu melakukan statement cukup keras bahwa terjadi maladministrasi. Betul, ya. Nah, dalam pandangan Bang Umar, ini seperti saya mengingatkan kasus cecak dan buaya ini. Zaman KPK dulu ya, antara KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, dalam pandangan Bang Umar, gimana melihat kasus itu? Pertama, Bang Agus, kita harus melihat dulu bahwa KPK itu bukan sebuah lembaga yang tidak bisa dikontrol. Ya, itu yang pertama. Meskipun dia lembaga yang kuat, yang besar, yang super body, tapi dia bisa dikontrol. Bisa dikontrol, betul. Jadi kita ingin dan harus dikontrol. Nah, kita ingin mengatakan kepada publik, pesan kita kepada publik bahwa KPK itu bisa dikontrol, dan itu dilakukan oleh Ombudsman. Nah, kalau kita membaca undang-undang bahwa setiap orang, setiap instansi, setiap lembaga yang menggunakan uang negara sedikit ataupun banyak, itu menjadi domain pengawasan Ombudsman. Betul. Sehingga KPK pun kita awasi. Jadi itu poinnya itu. Jadi betul, kita ingin mengatakan kepada publik bahwa lembaga sebesar KPK itu bisa dikontrol oleh lembaga yang menjadi jembatan antara publik dan pemerintah, yakni Ombudsman. Jadi itu pesan kita kepada publik. Yang kedua, memang kita melihat bahwa TWK memang cacat dari sisi prosedur. Orang yang sudah diterima sebagai pegawai KPK yang sudah begitu lama, bertahun-tahun yang sudah bekerja, sudah istilahnya dalam tanda kutip memproduksi hasil yang cukup besar menangkapi orang, menjalankan orang. Tapi kemudian dilakukan tes wawancara kebangsaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang naif. Rasanya kok aneh gitu. Orang sudah bertahun-tahun ya. Pak Agus Bang Agus sebagai pengacara, advokat senior, tiba-tiba ingin didegradasi oleh sebuah sistem dengan pertanyaan yang sederhana, dan Bang Agus bingung menjawab karena memang itu kan ideologis pertanyaan. Kan kalau kita ditanya, kalau kamu buka jilbab mau nggak? Lah kan sangat ideologis pertanyaan itu. Kalau kita nggak jawab dianggap tidak nasionalis. Nah, itu kan naif pertanyaan semacam itu. Nah, kita melihat dari situ ada prosedural. Sehingga kita meminta Presiden untuk bisa mengambil langkah-langkah agar KPK tidak melakukan tindakan lebih jauh. Segera melakukan semacam dalam tanda kutip lah, mendinginkan suasana. Karena KPK ini lembaga yang sangat diharapkan dengan orang yang betul-betul berkompeten di situ. Nah, itu sebabnya kita mencoba melihat bahwa perlu Presiden mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki. Tapi endingnya faktanya gimana KPK nggak mau juga, nggak menjalankan semua rekomendasi Ombudsman, dan juga tidak mau mengikuti apa kata Presiden. Betul. Iya kan, kalau kita baca statement Presiden kan dia ingin KPK segeralah, jangan bikin ini kembalikan mereka sebagai. Dan akhirnya malah itu direkrut oleh Polri sebagai ASN ya. Sekarang karena pemerintah tidak mau dipermalukan, bagi saya kalau pemerintah membiarkan, maka mempermalukan pemerintah. Ini kan pegawai pemerintah. Kok hanya gara-gara TWK yang sederhana kemudian dipecat.
diberhentikan. Dan Ya. untuk apa istilahnya memperbaiki citra pemerintah, ya direkrutlah oleh Polri ya. Itu sebagai jalan keluar ya. Jalan keluar ya. Jalan keluar apa jalan buntu nggak ngerti juga sebenarnya. Sebagai exit strategi untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, sekarang kan kita udah ngelihat betapa sebetulnya mereka berkompeten kan di kepolisian, mereka udah mulai bekerja. Ya. Dan kemarin mereka mengkritik Pak Firly bahwa sebagai kepala KPK, ketua KPK kok memberikan penghargaan buat istrinya sendiri yang menciptakan lagu kan gitu. Kenapa harus kasih istrinya yang bikin lagu kan gitu? Kenapa nggak ke orang lain kan gitu? Nah inilah semacam kemudian kita katakan ada semacam ya tanda kutip lah. Abuse of power ya. Jadi secara pandangan ombudsman bahwa memang terjadi maladministrasi dalam konteks. Ya, kebetulan PPK kita kan nggak masuk dalam tim. Sekarang kita di Bali, tapi mereka share ke kita. Tapi memang kewenangan ombudsman hanya pada sebatas rekomendasi ya, Pak Bang Umar. Ya, kalau ada satu kewenangan yang lebih struggle nggak itu selain hanya sekedar rekomendasi? Memang undang-undang kita, Bang Agus, memang hanya membatasi kita hanya bisa mengeluarkan rekomendasi. Itu sebagai mahkota dari ombudsman. Tetapi kalau kita bicara soal moral, sebetulnya keputusan ombudsman itu morally binding. Dari dia terikat secara moral. Kalau Bang Agus sudah dikatakan sebagai pejabat yang tidak kompeten, malu dong. Harus mundur dong. Betul. Karena dia secara moral mengikat. Apa kata ombudsman itu? Nah di kita kan belum, Bang Agus. Ya di kita budaya malu itu nggak ada, tapi budaya malu-maluin banyak. Banyak ya. Jadi itu yang kemudian membuat kita berpikir, aduh, kalau kita nambah kewenangan dengan penindakan, itu harus merubah undang-undang. Nah kalau di negara-negara tertentu, Bang Agus, kayak di Korea kalau nggak salah, Jepang itu KPK juga. Itu di bawah ombudsman. Ini ya. Jadi payung besarnya ombudsman, di dalam itu ada kompartemen KPK, ada ini, ada itu. Itu kalau nggak salah di Korea Selatan. Korea Selatan ya betul. Nah kalau saya pribadi kalau disuruh ditanya gitu, ke depan gimana sih ombudsman? Saya pikir ombudsman jadi payung juga. Di mana semua lembaga pengawasan itu berada di bawah ombudsman. Ombudsman ya. Karena sebetulnya kalau saya masuk penindakan KPK. Baca undang-undangnya, kewenangan KPK itu cukup luas. Bukan hanya pada lembaga negara, tetapi juga lembaga swasta dan perorangan yang diberi amanat atau mandat untuk mengurusi pelayanan publik kan kalau nggak salah. Jadi ombudsman jadi cakupannya sangat luas sekali. Kalau kayak Bang Agus dalam periode tertentu misalnya sebagai advokat tapi dibayar oleh negara. Bang Agus kan di domain kita. Domain ombudsman juga. Sebagai perorangan ya yang dapat uang dari negara. Oke, Bang Umar. Nah, kita lari kepada persoalan isu lokal nih yang di daerah Bali ini ya. Selama Bang Umar memimpin ombudsman di Bali ini, banyak nggak sih pengaduan-pengaduan yang terkait dengan pelayanan publik ataupun maladministrasi yang masuk ke ombudsman? Karena ya itu saya melihat dulu, mohon maaf ya, masyarakat Bali itu istilahnya ngomong, malas ribut dan lain sebagainya. Jadi budaya patronasenya sangat kuat. Nah, begitu ombudsman muncul, itu gimana? Ada respon positif nggak? Nah, satu hal yang perlu Bang Agus tahu bahwa ketika saya masuk dan dikabari bahwa ada budaya ngomong di Bali, saya katakan bahwa ngomong itu positif. Sepanjang dia tidak bicara soal aib orang. Itu positif dia. Kan nggak mungkin kita bilang Bang Agus jelek, Bang Agus gitu kan, nggak boleh kita ngomong ke orang lain. Itu positif dari sisi ngomongnya. Tapi dia menjadi negatif kalau dia berhadapan dengan pemerintah. Dia berhadapan dengan pejabat publik. Dia diamin aja, ada pejabatnya tidak melayani didiamin. Ada pejabat minta duit didiamin gitu. Ada pejabat pungli didiamin. Itu ngomong-ngomong yang keliru ya. Nah itu yang pertama kali kita bangun persepsi terkait ngomong karena budaya itu cukup mengakar ya. Nah, jadi masyarakat didorong untuk berani dulu gitu. Menyampaikan pendapat, mengadu soal terjadinya pelayanan publik yang buruk kan begitu. Nah sehingga kemudian ada perubahan perilaku. Orang mulai berani melapor. Kita waktu awal-awal 2012, 2013 awal itu mendapatkan momentum perubahan itu ketika orang lulus PNS, ya kan sudah diumumkan lewat website betul. ABC lulus ya. Betul. Tetapi ketika tiba di
kabupaten, nama itu hilang. Hilang. Yang muncul orang yang tidak pernah ikut tes. Oh. Ribut kan, tapi siapa yang mau ngelapor? Nah, itulah perubahan mindset tadi soal kau ngomong tadi. Ada yang berani ngelapor jadinya. Jadi itulah yang menjadi awal mula kita berkembang. Jadi orang sebenarnya rame-rame melapor. Dalam kaitan itu, ombudsman itu positioningnya dia sebagai pasif atau aktif? Artinya boleh nggak ombudsman itu aktif untuk mengambil satu isu yang sedang berkembang di masyarakat sebagai sebuah temuan misalnya? Kayak di polisian kan ada tuh, di penyidikan ada karena berasal dari pengaduan atau laporan atau juga hasil temuan polisi. Nah, apakah ombudsman bisa begitu juga atau hanya pasif menunggu pengaduan? Ombudsman ada dua pola. Dua pola ya, pola aktif dan pasif. Pasif itu artinya kami menerima laporan, kayak biasa menerima surat pengaduan, ada yang datang melapor. Aktif kita selalu memantau perkembangan baik di medsos, di media cetak, di online, turun ke bawah, bicara dengan masyarakat, kemudian menginput informasi-informasi yang krusial juga. Jadi dua itu kita lakukan, pasif dan aktif. Dan saya sebagai kepala ombudsman selalu menggunakan yang kedua. Yang aktif. Oke. Kalau pasif saya kasih ke teman-teman asisten. Yang memang tugasnya menerima dan menyelanjut laporan. Tapi kalau saya pribadi sebagai kepala ombudsman, saya setiap hari baca koran, baca medsos, kemudian berinteraksi dengan dunia luar, ngobrol, kemudian ada informasi ke saya kemudian bergerak. Dan menggunakan apa yang kita sebut sebagai Ombudsman Way. Jadi Ombudsman Way itu satu cara yang menggunakan pendekatan persuasif. Jadi saya dapat informasi, Pak Agus, Bang Agus ini sebagai pejabat kepala dinas A, tapi diinformasikan misalnya tidak memberikan pelayanan. Saya dengan serta-merta, karena saya punya HP ini Bang Agus, semua nomor kadis, semua nomor sekda, bupati, polda, pangdam, semua ada di sini. Ya saya WA aja Bang Agus, ini kok ada informasi Bang Agus kok nggak melayani. Gimana tuh ceritanya? Itulah yang saya lakukan. Betul. Jadi sehingga orang kemudian segera menyadari, ternyata informasi sudah masuk ombudsman. Ya, berarti tanpa harus saya menerima laporan dari orang. Jadi dua pola ya. Pola itu. Nah, Bang Umar, kalau kita berbicara masa COVID nih ya, pandemi, ini kan tadi Bang Umar mengatakan pengaduan itu menurun cukup signifikan ya. Nah, ini apa disebabkan karena memang aktivitas perkantoran, pelayanan publik juga sekarang lewat daring kan mungkin pada zaman masa pandemi ini. Padahal yang saya baca itu sebetulnya banyak pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pejabat administratif soal pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit, kemudian kematian, APD dan lain sebagainya lah. Bahkan termasuk sebetulnya banyaknya supporting dana dari pusat terkait dengan penanggulangan pandemi ini. Apakah selama itu Bang Umar ada nggak misalnya pengaduan-pengaduan yang terkait dengan soal pelayanan publik terkait dengan pandemi? Nah, kita membuka posko pengaduan terkait COVID-19. Ketika merebak awal Maret, kemudian dengan inisiatif kita di seluruh perwakilan di Indonesia membuka posko pengaduan COVID-19. Khusus untuk menangani masalah COVID. Artinya masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh pandemi tadi. Kan banyak orang kemudian jatuh miskin ya, kemudian macam-macam ya. Kita buka posko pengaduan. Dan terutama ini loh, isu soal pembiayaan suspek COVID ya. Karena waktu itu kalau nggak salah termasuk presiden mengatakan biaya rumah sakit itu gratis. Tapi faktanya kan banyak yang bayar juga tuh, termasuk saya bayar tuh Pak Bang Umar. Saya kena 130 juta. Iya. Nah, ini gimana hasil temuan Bang Umar nih? Waktu itu kita kan kemudian setelah merebak COVID-19, lalu ada semacam refokusin anggaran, semuanya dialihkan ke penanganan COVID. Kita sudah mengingatkan Pak Gubernur agar supaya refokusin itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan COVID-19. Jadi semua orang yang terpapar dan apapun bentuk dampak dari pandemi itu kemudian di cover oleh refokusin itu. Dan kita sudah sampaikan bahwa perlu satu penganggaran yang rigid, perlu akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran, transparansi.
Dan alhamdulillah ya, sejauh yang kita amati memang penanganan COVID di Bali cukup baik. Dalam arti refokusin angka itu dipakai untuk penanganan COVID-19. Nah, saya kan tidak punya informasi yang cukup bahwa apakah memang benar-benar penggratisan, ya mungkin kadang-kadang. Karena banyak juga kan isu soal komersialisasi COVID ini. Orang yang meninggal bukan karena COVID, kemudian di-COVID-kan gitu kan. Ujung-ujungnya UUD kan gitu. Nah, itu saya dengar sebagai pengamat ini ya, sosial banyak. Nah, saya kurang tahu di Bali juga sebetulnya banyak juga yang nyampaikan ke saya. Cuman saya lupa punya kawan seorang kepala ombudsman ini. Dan memang kita udah sering, Bang, sering juga ya kalau ada informasi kayak gitu, saya teruskan kepada Kadis Kesehatan, ya, saya teruskan ke pihak otoritas kesehatan ya, entah itu Kadis atau itu kepala rumah sakit macam-macam lah. Yang penting dia otoritas kesehatan. Kita sampaikan bahwa ini loh ada pengaduan soal ternyata ada covidisasi, orang-orang yang tidak covid kemudian di-covid-kan. Tapi memang sulit juga memastikan bahwa apakah itu betul-betul di-COVID-kan atau tidak. Kita kan tidak punya akses langsung ke sana. Ya. Betul. Karena kita masuk aja kan nggak boleh. Iya, iya betul. Orang kalau sudah di COVID diisolasi COVID, kan ya. kita diisolasi, kita kan nggak boleh. Jadi itu memang ada hambatan di situ untuk mengetahui apakah betul-betul jadi COVID apa tidak. Baik. Jadi akses kita untuk mengetahui itu memang agak terbatas. Baik, pemirsa netizen podcast Indonesia. Itulah bincang-bincang kita sementara di sesi pertama, di segmen pertama ini. Dan makin lama makin panas ini mestinya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua. Siap. Baik, kita break dulu untuk segmen pertama.